bicara perubahan, kita tidak cuma bicara perubahan yang di ujung-ujung yang jauh sana, tapi kita ingin bicara perubahan yang dirasakan oleh ibu dan bapak di rumah kita masing-masing. Kita bukan ingin menyaksikan foto tempat lain berubah, kita ingin menyaksikan rumah kami kondisinya sekarang lebih baik. Negara ini negara besar. Untuk mencapai ke sebuah tujuan besar sesuai dengan konstitusi, negara yang adil, makmur, dan sejahtera, jangan berpikiran bahwa itu mulus-mulus saja, bahwa itu gampang-gampang saja. Kalau saya mau, kalau saya politikus, saya bangun saja Jawa. Jawa itu 149 juta penduduknya. Kenapa saya harus bangun Papua? Kenapa saya harus bangun NTT? Kenapa kita harus bangun Maluku? Ini mengelola negara. Konstitusi kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib. Dan kita melihat entah itu yang namanya Gini rasio, entah itu yang namanya ketimpangan infrastruktur, ketimpangan kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah itu kelihatan. Saya ke Lampung itu kelihatan sekali. Orang NTT itu cinta pada Jokowi. Bapak Presiden yang begitu baik dan memperhatikan kami orang kecil, Bapak. Saya pertama bersyukur pada Tuhan. Dan ini saya tidak tahu, Bapak. Saya mengungkap bagaimana rasa syukur saya dan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak-Bapak semua yang memperhatikan kami orang kecil. Untuk mewujudkan Indonesia sentris, pemerintah terus menggenjot pembangunan di seluruh penjuru tanah air. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang membutuhkan pembangunan besar. Langkah-langkah pemerintah membenahi infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, tak terkecuali NTT, dinilai sudah cukup membuahkan hasil. Ada beberapa megaproyek pembangunan infrastruktur yang sudah selesai dan telah memberikan manfaat kepada masyarakat NTT. Ada pula beberapa megaproyek yang akan dan sedang dikerjakan dalam rangka untuk semakin memajukan wilayah NTT dan sekitarnya. Lalu, apa saja megaproyek tersebut? 1. Jembatan dengan pembangkit listrik. Megaproyek jembatan dengan pembangkit listrik ini menjadi proyek pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Usulan pembangunan jembatan tersebut telah diusulkan sejak tahun 2016 lalu. Jembatan yang rencananya akan dibangun di atas Selat Larantuka NTT tersebut diharapkan punya peran besar menjadi solusi terkait konektivitas serta menjadi sumber energi listrik. Jembatan yang dinamai dengan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut bakal dilengkapi dengan pembangkit listrik bertenaga arus laut atau PLTAL. Bahkan potensi listrik yang bisa dihasilkan dari pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut sebesar 30 MW. Proyek tersebut juga berpotensi menjadi proyek percontohan pemanfaatan arus laut sebagai energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi sumber listrik pada rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut dihasilkan dari arus laut Selat Larantuka yang dinyatakan sebesar 3,4 meter per second. Investor dari Belanda dan Belgia bahkan lebih dulu menarik minat pada proyek pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah tersebut. Secara konstruksi, Jembatan Pancasila Palmerah akan menghubungkan dua pulau di NTT, yaitu Pulau Flores dan Pulau Adanora. Kedua wilayah ini dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi terintegrasi. Konstruksi utama jembatan rencananya berupa suspension bridge dengan panjang mencapai 800 meter. Total panjang jembatan beserta jalan akses kurang lebih sekitar 1.280 km dengan ketinggian mencapai 40 meter. 2. Rumah sakit terbesar di Indonesia Timur. NTT memiliki rumah sakit terbesar di kawasan Indonesia Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy. Rumah sakit ini menempati lahan seluas kurang lebih 14 hektar dan memiliki luas bangunan 35.000 meter persegi. Rumah sakit ini juga dilengkapi fasilitas yang mumpuni, sehingga dengan adanya rumah sakit senilai 420 miliar rupiah ini, pasien yang berada di Kota Kupang dan sekitarnya tidak perlu ke Jakarta untuk berobat. 3.
2.100 rumah untuk para pejuang eks Timor Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mempercepat pembangunan rumah khusus pejuang eks Timor Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebanyak 2.100 rumah khusus ini dibangun menggunakan teknologi rumah tahan gempa atau RTG, rumah instan sederhana sehat atau RISA tipe 36 dengan luas tanah kafling 150 meter persegi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan rumah khusus merupakan komitmen pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui program sejuta rumah sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri, terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Pembangunan khusus telah dimulai sejak 26 Juni tahun 2023 dan ditargetkan dapat tuntas pada Juni 2024. Selain pembangunan unit hunian, saat ini juga tengah dikerjakan persiapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, Land Development, Jalan, Drainase, Penerangan Jalan Umum atau PJU, Balai Warga, Rumah Ibadah, Tugu, dan Landscape. 4. 7 bendungan. Tak sekedar 1 atau 2, NTT justru kebagian proyek pembangunan 7 bendungan sekaligus. 7 bendungan yang dibangun di NTT sudah berjalan sejak tahun 2014 dan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat yang ada di sana. Diketahui sebagian besar kabupaten atau kota bahkan ibu kota NTT, yaitu Kupang, belum memiliki ketersediaan air selama 24 jam menjadi alasan mengapa pembangunan tersebut perlu digencarkan. Di antara bendungan yang sudah selesai dibangun adalah Bendungan Ragnamo di Kupang, Bendungan Rotiklok di Belu, dan Bendungan Napun Gete di Sika. Sementara itu 4 bendungan lainnya masih dalam tahap proses, yaitu Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan, Bendungan Manikin di Kupang, Bendungan Kolhua di Kupang, dan Bendungan Bay di Nagekeo.